Sorry beribu sorry, 2 bulanan ini tuh konten reviewnya memang sepi. Nonton tetap jalan sebenarnya, cuma memang waktu untuk nulis dan bikin videonya aja yang semakin sempit. Harus disempet-sempetin. Untung kali ini ada waktu sedikit, dan maka inilah film-film bulan Agustus dan September yang aku rapel, dan beberapanya mungkin sudah ditunggu karena memang sebuah crowd favorite. Semoga volume ini aku tidak diamuk masa. 1. Badarauhi di Desa Penari. Badarauhi adalah peningkatan dari film pertamanya, tapi mengingat film KKN di Desa Penari tahun 2022 itu memanglah teramat sangat bobrok, maka peningkatan pada sequel ini sebenarnya sudah adalah sebuah keharusan. Tuntutan yang harus dipenuhi, karena kebangetan banget kalau masih separah itu filmnya. Peningkatan film ini ada pada pengarahan horornya. Kimo Stambul kali ini duduk di kursi sutradara. Kimo membawa ceritanya ke arah yang lebih personal bagi karakter. Gadis yang mencari kesembuhan ibunya dari penyakit yang sepertinya sebuah kutukan. Dia ke desa terpencil tempat asal sang ibu. Horornya jadi turun-temurun karena gadis itu mungkin harus menyerahkan dirinya kepada Badarauhi sebagai ganti ibunya. Jadi Kimo di sini bermain-main dengan mistisnya sosok Badarauhi yang dia bikin menyelimuti satu desa lewat mata karakter utama. Durasi panjang film ini kebanyakan disebabkan oleh Kimo benar-benar ngasih momen yang extended perihal penampakan atau kemunculan sosok Badarauhi. Misalnya ketika hantu itu menarik Mila ke kolam, atau adegan nari mistis yang harus dilakukan sebagai ritual. Film ini memang lebih atmosferik ketimbang film pertamanya yang bland. However, film ini masih setengah sukses lah. Sebagian besar waktu, film ini masih terasa generik, terasa jinak, dengan alur yang masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi sebenarnya. Ini mengecewakan mengingat film ini tayang internasional. Badarauhi punya potensi untuk jadi ikon horor modern, tapi filmnya ya harusnya lebih berani lagi mengembrace sisi gelap horor legenda. After all, horor 80-an kita kan bisa dapat status gold di luar sana, apalagi kalau bukan karena keliaran cerita dan efek-efeknya. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Badarauhi di Desa Penari. Blink Twice. Menjawab tagline-nya, "No, I did not have a good time." Tapi itu bukan karena filmnya parah, melainkan justru karena itu bukti kalau psychological thriller ini berhasil bikin aku nggak nyaman. Bukti dalam debut penyutradaranya ini, Zoe Kravitz berhasil mengangkat cerita perempuan di dunia laki-laki, dunia yang suka semena-mena dan enak-enak dengan power. Jadi dunia terasa beneran urgent dan relevan gitu. Basically sebenarnya konsep thriller ini sederhana. Karakter yang diundang oleh milioner idolanya untuk bersenang-senang di pulau private. Hal yang seperti too good to be true, yang lantas memang ada hal mencurigakan di baliknya. Ada momen-momen yang nggak bisa diingat Frida. Dan momen-momen itu seperti red flag, tapi ya nggak ada satupun orang di sana yang ingat sampai semuanya terlambat. Naturally, kita sebagai penonton akan menatap layar lekat-lekat, berusaha menangkap clue atas apa yang exactly terjadi kepada Frida dan para tamu. Arahan Zoe membuat konsep ini jadi berbeda. Zoe beneran nggak ingin kita ngedip. Adegannya banyak close up, banyak cut-cut yang abrupt. Itulah yang kita pelototi, ngasih sensasi nggak nyaman yang relevan dengan ceritanya. Untuk tone dan voice, Zoe berusaha untuk imbang, ya kan? Meski memang ceritanya tentang gender, tentang kekuasaan semena-mena pria terhadap wanita. Suara-suara berimbang dihadirkan lewat karakter yang memang banyak di dalam cerita. Misalnya, ada karakter cowok yang sebenarnya nggak ikut-ikutan, tapi dia juga hitungannya tuh komplisit karena nggak melakukan hal yang benar. Ataupun ada juga karakter cewek yang justru membenarkan kelakuan karakter Channing Tatum untuk suatu alasan. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Blink Twice. Home Sweet Loan. Bukannya mau jadi pick me atau gimana, tapi Kaluna dalam karya terbaru Sabrina Rochelle, Home Sweet Loan, kurang terlalu relate buatku. Dan itu mungkin karena aku tipe perantau, itu doang. Tipe perantau kan biasanya selalu kangen balik ke rumah, sesumpak atau sedrama apapun. Ya, mungkin aku lebih relate ke umang-umang yang kemana-mana bawa rumah sebenarnya. Tapi sebodoh amat dengan aku relate atau enggak, yang jelas naskah film ini memang kentara kuatnya. Nice banget gimana ceritanya mengarahkan Kaluna yang sedari awal berjuang karena ingin punya rumah sendiri. Namun ketika kesempatan itu ada, dia jadi malah harus memilih antara ambil rumah atau menggunakan tabungannya untuk menyelamatkan keluarga yang dia ingin terbebas dari mereka sedari awal. Nah, dari perspektif penulisan, itu kan adalah pembentukan karakter dan drama yang kuat. Bumbu pedas sebenarnya yang bikin mata kita berair datang dari drama yang membuat Kaluna ingin hidup sendiri. Drama dengan keluarganya.
terkait posisinya sebagai si bungsu yang kerap dikecilkan atau di-overlook peranannya oleh keluarga besar. Nah, menurutku, ini film Sabrina yang paling enjoyable sejauh ini. Walaupun aku nggak relate, tapi kerasa honestnya aja gitu. Lagu latarnya juga gambarin keadaan Kak Luna lebih dalam lagi. Pengadeganan film ini juga dibikin grounded, dengan juga masih mampu menambahkan bumbu jenaka, kayak pas lagi makan malam di meja makan sederhana mereka. Ya kan, kakak si Kak Luna nyopin anaknya, terus dia nanya tuh gimana hubungan Kak Luna dengan pacarnya. Nah, reaksi mereka sekeluarga mendengar jawaban Kak Luna terasa real, tapi juga lucu karena si anak tadi malah kelupaan untuk disuap. Mulutnya mangap aja gitu, sendoknya masih melayang di udara. Film ini cuma terasa agak goyah saat mencapai akhir, dengan resolusi pindah kerja yang bikin ya kayak kok jadi gitu ceritanya gitu. How's that add to the story? Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Home Sweet Loan. Kang Mak from Pima. Nge-remake film luar populer tampaknya masih jadi strategi andalan Falcon Pictures. Kali ini Herwin Novianto ditunjuk menyutradarai komedi horor asal Thailand, Pimak, diadaptasi jadi Kang Mak. Dan bisa dibilang ini juga remake yang asal mirip doang. Yang lebih baik dilakukan oleh film ini daripada film aslinya adalah pace atau tempo. Kang Mak terasa punya pace yang lebih baik karena membuang beberapa adegan komedi yang tidak relevan dari film aslinya, misalnya adegan main charade atau tebak kata. Sehingga Kang Mak bisa lebih segera menuju ke drama atau hati cerita, dan gak melulu bikin capek di komedi teriak-teriak ngebahas siapa yang sebenarnya hantu. Tapi selain itu, film ini ya plek-plek sama gitu. Tidak ada muatan baru atau lokalisasi penting yang dilakukan. Film ini masih seperti ada di Thailand ketimbang di tanah Sunda. Komedinya memang ada yang di rewrite, tapi itu juga sama garingnya dengan film aslinya, sehingga ya tidak menambah poin juga. Perspektif cerita pun tidak diperbaiki. Kang Mak juga sering pindah-pindah dan gak punya tokoh utama yang jelas, karena konteks film aslinya yang berantakan itu masih dipakai. Apakah ini cerita tentang Mak yang harus nerimo istrinya telah meninggal, atau apakah ini tentang cerita dilema istrinya di antara dua dunia, atau apakah ini tentang teman-teman Pimak berusaha ngasih kebenaran. Nah, cerita ini bisa lebih terarah jika mengambil salah satu, bukan amprokan tentang semuanya. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Kang Mak from Pima. Laura. Disclaimer dulu, aku tahu cerita Laura di film ini diangkat dari kisah nyata seorang selebgram bernama Laura, tapi karakter Laura dan cerita yang aku kritisi di review ini adalah Laura dalam frame film, sebagai sebuah cerita film. Dan the fact aku perlu ngasih disclaimer ini dulu membuktikan flaw utama dari film karya Hanung Bramantyo ini. Yaitu film ini didesain ada di pihak Laura sedari awal. Bahwa filmnya bekerja seolah kita sudah tahu tragedi Laura dan kita bersimpati kepada sisi Laura yang ingin mereka jual. Jadi film ini bukanlah objective view, bukanlah exactly cerita tentang perkembangan karakter. Dari mana kita bisa menyimpulkan film itu begitu? Dari adegan kecelakaan, saat Laura dan pacarnya mengendarai mobil sambil mabuk. Film nge-treat kecelakaan ini dengan dramatis, ada build up cukup lama dan segala macam, supaya kita menyayangkan kecelakaannya. Nah, sedari adegan itu, Laura mau gimana pun kelakuannya harus mendapat simpati kita. Dan ini akan semakin susah untuk kita lakukan karena cerita akan berlanjut tentang Laura terjebak dalam toxic relationship dengan alasan yang tidak diselami. Again, karena kita harus bersimpati saja sama Laura. Ada dialog Laura nangis bilang dia nggak bisa lepas dari Jojo karena dia ngerasa dalam kondisinya yang sekarang cuma Jojo yang masih mau sama dia. Padahal red flagnya si Jojo sudah diperingatkan oleh teman-teman dan keluarga Laura sejak sebelum mereka kecelakaan. Menurutku film ini harusnya menyelami pesona Laura di depan maupun di belakang kamera. Kerjaannya sebagai influencer juga harus dibahas supaya tidak cuma jadi convenience dalam cerita. Kita harus benar-benar melihat kenapa dia ini fighter dan sikap tegarnya mempengaruhi orang sekitar walaupun mungkin tegarnya cuma ada di depan kamera. Nah, menurutku film ini harusnya bisa lebih jauh lebih besar lagi daripada sekedar menjual tragedi. Akting Amanda Rawless sudah menjelma menjadi sosok lain, tapi karena momen-momen Laura hanya memperlihatkan momen-momen dia on cam di show atau podcast, maka penampilan akting tersebut tidak terasa demikian konsisten karena hanya kayak meniru dari materi yang sudah ada. Kita perlu melihat Laura versi Amanda. Kita perlu mendengar Laura versi Hanung. Untuk film ini bisa menjadi benar-benar bagus. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Laura. Maharaja. Maharaja, film dari Telugu, certainly have a strong mainstream appeal berkat konsep bait and switch yang jadi jualan utama, twist. Sutradara Nithilan Sarninathan dengan cakap nge-craft cerita yang bermain-main dengan ekspektasi kita, kemudian lantas membelokkannya mengungkap yang sebenarnya.
Penutupnya juga sangat kuat ngasih disturbing feelings, udah kayak Old Boy versi pembalikan. Namun menurutku memilih konsep itu membuat film ini mengorbankan banyak perspektif yang dapat membuat ceritanya sebenarnya jauh lebih kaya dan berisi. Perspektif anak perempuan Maharaja misalnya. Film dimulai dengan si anak sebagai narator, seolah dia tokoh utama cerita, tapi ternyata tidak. Film berpindah menyorot Maharaja, dan bahkan di akhir, bobot dramatis diterima oleh karakter penjahat. Film melakukan banyak pindah perspektif karena ingin nutupin kejadian sebenarnya. Feelingnya memang jadi seru ketika kita tahu ternyata kejadiannya seperti apa, tapi ya perasaan oh ternyata begitu yang nempel ke kita, tidak lebih daripada itu. Padahal kalau perspektif anaknya digali, relationship dengan Maharaja apakah berubah atau tidak ketika si anak ini mengetahui kejadian sebenarnya, ataupun apakah si Maharaja akan ngasih tahu kepada anaknya, ini kan jadi potensi untuk bikin cerita jadi dalam dengan perspektif yang jelas. Tapi film lebih memilih mengambil konsep yang membuat perspektifnya jelas-jelas tidak bisa dikembangkan lebih jauh. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Maharaja. Riddle of Fire. Debut film panjang sutradara Weston Razuli ini benar-benar bikin kita kangen masa kecil. Masa ketika belanja ke toko supaya dapat izin main video game dapat menjadi petualangan yang tidak kalah serunya dengan permainan video game itu sendiri. Petualangan anak-anak dalam Riddle of Fire memang akhirnya jadi hilariously besar dan out of control supaya ngasih pelajaran buat anak-anak bandel tersebut sehingga mereka jadi punya development. Tapi aku pikir Weston berhasil mendaratkan ceritanya kembali dengan grounded, membuatnya tidak kehilangan hati. Kekurangan film ini justru datang ketika ceritanya menjadi out of control. Weston di sini masih terlalu berhati-hati, sehingga film ini jadi kayak surrealisnya belum nyampe, tapi juga nggak mungkin lagi disebut realisme gitu. Western harusnya jor-joran aja di pertengahan film, bikin ceritanya benar-benar aneh sekalian. Karena itu bakal lebih nunjukin kenekatan dia, kekuatan visinya. Terlebih ketika toh dia mampu kan mengembalikan cerita menjadi grounded di akhir. Makanya karakter anak di sini tuh jadi kurang membekas, padahal mereka ini bandel-bandel, lucu, unik lah. Relationship mereka juga benar-benar dikembangkan dengan backstory segala macam. Mereka juga ntar dapat teman baru dengan kekuatan aneh. Jadi ada 4 anak kecil yang sebenarnya potensial untuk jadi memorable. Film memastikan cerita bergulir dari sudut pandang para anak-anak, sehingga keputusan yang mereka ambil memang konyol dan bikin ngakak. Tapi kupikir harusnya tim anak-anak Riddle of Fire bisa jadi lebih kuat dan memorable jika sutradara totally jor-joran ngegarap cerita ini jadi fantasi atau surrealis. At least pada bagian petualangan mereka. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Riddle of Fire. Sumala. Ngomongin soal film tentang anak kecil, Sumala sukses bikin aku bertanya-tanya jangan-jangan lembaga sensor menyensor film ini sambil merem. Karena bahkan untuk ukuran film berating dewasa pun, kayaknya kita jarang nemuin adegan kekerasan anak terhadap anak yang begitu frontal. Anak nusuk anak gorok anak kecil saling bunuh, semuanya on cam, ya kan? Bahkan ada juga adegan bapak membunuh bayinya yang baru lahir dengan menusuk si bayi dengan keris. Wow, Rizal Mantovani is a twisted human being. Sumala adalah tentang suami istri kaya yang pengen punya ahli waris, jadi si istri ke dukun hitam supaya cepat punya anak. Anaknya yang lahir kembar, Kumala yang cakep dan baik, serta Sumala yang jelek dan iblis literally. Sumala pas lahir langsung dibunuh oleh ayahnya. Nah, tinggallah Kumala sendiri. Dia tumbuh cukup tersiksa karena dia cacat fisik, ya kan, sehingga dia dibully oleh teman-teman. Hantu Sumala ternyata terus menemani Kumala. Hantu itu siap membalas orang-orang yang nyakitin Kumala. Puncaknya ya, Sumala take over Kumala. Dia ngamuk, membunuh semua orang termasuk ibu dan ayah yang jahat sama mereka berdua. Nah, kalau cerita seperti itu, naturally kita akan menganggap Kumala sebagai tokoh utama. Karena bobot dramatis banyak yang dia emban. Tapi enggak, tokoh utama film ini justru si ayah yang tadi berusaha membunuh bayinya pakai keris. Ayah yang sepanjang cerita sangat satu dimensi. Orang tua galak yang suka masuk bahkan menyalip anaknya di kebun. Tapi ujuk-ujuk nanti dia bakal ada momen menyesali diri lah. Ini kan contoh naskah yang benar-benar tidak rapi dan gak tahu apa yang mau dilakukan sebenarnya. Film ini isinya memang cuma eksploitasi kekerasan. They do violence because it sells. Gak ada permainan kamera ataupun treatment lain yang elegan. Luna Maya cuma di sana tuh pasang tampang horor nungguin untuk dibunuh. Makanya di iklim real world yang banyak kasus kekerasan dengan baik itu pelakunya kepada anak-anak ataupun pelakunya anak-anak sendiri, aku heran kok film ini tuh nyonjolin kekerasan yang segamblang itu bisa lolos ditayangkan. Menurut kalian apakah sebab film ini bisa tayang? Silahkan share pendapat kalian di komen.
Yang pasti aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Sumala. Oke, that's all we have for now. Semoga bulan Oktober bisa bikin mini review khusus untuk horor. Amin. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydesit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydesit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.